Oke teman-teman, jadi hari ini kita lagi sedang survei mengenai seorang pria yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutannya. Dan pria ini takut sama orang, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai ketahuan. Ada, coba lihat. Oh iya, itu ada. Tuh, kelihatan nggak? Pelan-pelan ya. Takut lari teman-teman, soalnya takut sama orang asing. Oh itu tuh. Kelihatan nggak? Takut ketahuan. Tuh, ya itu kelihatan. Jadi hari ini kita survei dulu. Nanti setelah ini baru kita melakukan kunjungannya. Ya, oke. Tuh ya, ada tuh ya. Tuh. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi seorang pria yang saat ini tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, sekarang kita mulai jalan kaki nih ya, menuju ke tempat tinggal seorang pria yang menyendiri di tengah-tengah hutan nih. Dan untuk sampai ke tempat tinggal pria ini, kita harus jalan kaki sejauh 2,5 kilo teman-teman, dengan melewatin hutan-hutan seperti ini. Dan informasi pria yang tinggal di tengah-tengah hutan ini kita dapat dari Kang Nur ya. Dan Kang Nur sudah lebih dulu ke sana untuk mengkonfirmasi kedatangan kita. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kang Nur, bahwa pria yang tinggal di tengah-tengah hutan ini ternyata sudah puluhan tahun teman-teman tinggal di sana seorang diri, tanpa ada tetangga ya. Dan ini jalan menuju ke sananya mantap ini. Kita harus nanjak ke atas nih. Wow. Dan ini alhamdulillah Ijal udah sembuh ya. Jadi udah mulai mengikuti kegiatan trip saya. Oke teman-teman, kita nanjak terus ini. Mantap ya. Wow. Tuh. Tanjakannya benar-benar ekstrim nih. Mantap.
Oke. Alhamdulillah ada ratanya. Tapi ini nanjak lagi ke atas nih. Waduh. Ini perjalanan baru awal-awal. Kita sudah disuguhi tanjakan yang benar-benar panjang ini ya. Ini jalannya kalau lagi hujan bakal jadi sungai nih. Karena ini bekas-bekasnya aja. Bekas-bekas aliran sungai ya. Padahal ini sebenarnya jalan. Jurang teman-teman. Wow. Jadi untuk perjalanan menuju ke sana ini kita sudah dikasih tanda sama Kang Nur ya. Ada jalan yang harus kita lewati dan ada jalan yang nggak boleh kita lewatin. Kayak gini nih, ini nggak boleh. Tuh ya. Dan ini benar-benar mantap. Nanjak terus. Ijal baru sembuh langsung dikasih tanjakan ya. Mantap. Langsung berkeringat dia. Wow. Kita memasuki lorong-lorong ini ya. Jalannya udah jadi lorong. Tempat jalan air. Mantap. Jadi alhamdulillah di trip kita kali ini kita bawa titipan dari Kawin Qatar ya, berupa sembako dan sajadah, dan ada juga titipan dari Ibu Dokter Dwi berupa uang tunai senilai Rp500.000. Nah, ini untuk Kawin Qatar dan Ibu Dokter Dwi. Terima kasih banyak atas rezekinya. Mudah-mudahan rezeki Kawin Qatar dan Ibu Dokter Dwi dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wow, ini jalannya benar-benar mantap. Ini perjalanannya nanjak terus, nggak ada yang datar. Karena kunjungan kita ini di daerah gunung, makanya jalannya ini berkelok-kelok teman-teman. Alhamdulillah di sini agak datar ya. Mantap. Oke. Kita masuk-masuk lagi nih ya.
Ini ada datar dikit, jadi kesempatan buat kita tarik napas ya. Mantap nih. Wow. Turun lagi nih. Nanjak lagi tuh teman. Wow. Nih, lewat sini nih. Ada jalan yang ke sana tapi ada tanda yang nggak boleh kita lewatin. Waduh. Ini melewati jalan tikus kayaknya nih ya. Aduh, mantap ya. Wow. Mantap. Ini kalau kita nggak perhatikan arah jalur, bisa tersesat nih. Tahu sendiri kan kunjungannya di wilayah Kang Nur tuh nggak ada yang dekat-dekat, semuanya jauh-jauh dan pasti banyak tanjakan. Oh, mantap. Hati-hati, Jal. Oh iya teman-teman, pria yang kita kunjungi ini namanya Kang Nadine ya. Dan Kang Nadine ini belum menikah lagi. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kang Nur tuh, Kang Nadine ini pernah menikah. Hanya saja ada sesuatu hal sehingga Kang Nadine ini cerai. Dan setelah cerai, Kang Nadine ini memutuskan untuk tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan nih. Mantap ini. Wow. Ini hutannya lebat banget ya. Untungnya cuaca hari ini nggak turun hujan ya, mendung-mendung aja nih. Kalau turun hujan, wah jalannya nih tambah licin teman-teman. Oke teman-teman, ini alhamdulillah jalannya di sini agak datar ya. Luar biasa nih, jauh juga nih teman-teman. Dan ini kita melewati jalan yang berupa lorong semak belukar ini ya. Ini hutan semak-semaknya tebal banget teman-teman. Ini kalau malam serem juga nih. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah mau sampai nih ya. Rumah itu Jal? Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga nih ya. Masya Allah.
Oh iya tuh. Luar biasa nih teman-teman. Jauh juga nih ya. Ngeri nih ya. Di bagian atas nih. Langsung tebing tinggi kayak gini. Oke. Nah ini Kang Nur sudah lebih dulu ke sini ya. Dan itu sepertinya Kang Nadin ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga nih Kang Nadin. Bener ya? Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga nih, Masya Allah. Jauh juga ya Kang Nadin ya? Jauh. Sini. Luar biasa. Untungnya Kang Nur naruh jalur jelas ya. Kalau enggak kita bisa nyasar nih. Dan luar biasa nih teman-teman. Tempatnya ini dikelilingin hutan belantara kayak gini nih. Dan di bagian atas nih, seperti yang teman-teman lihat nih, tebing tinggi banget ini ya. Tinggi. Masya Allah. Bukan di hutan. Iya ya. Oke, kita langsung perkenalan aja ya. Kang Nadin, punten perkenalkan saya Ibra. Ya. Aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Saya kesini mendapatkan informasi dari Kang Nur. Iya. Ya, kalau di tengah-tengah hutan sini tuh ada seorang pria yang tinggal menyendiri selama puluhan tahun. Ya, Dan ternyata benar ya Kang Nadin ya. iya benar. Luar biasa ini. Nah Kang Nadin, saya kesini juga silaturahmi dan membawa titipan amanah dari Kawiwin Qatar sama Ibu Dokter Dwi. Namun sebelum saya serahkan amanah, saya mungkin izin dulu ya, mewawancarai atau bincang-bincang dengan Kang Nadin dulu, boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Nah ini Kang Nadin, kira-kira tinggal di sini sudah berapa lama sih? Sekitar ada 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Masya Allah. Nah kalau tinggal di sini ada listrik gak sih? Nah, terus gimana kalau di hutan begini? Gak ada berarti ya? Setiap malamnya pakai apa penerangannya? Penerangan saya mah cuma nyalain api aja di itu. Oh api. Iya. Nggak pakai damar gitu? Enggak penting mah enggak gelap beneran lah. Oh jadi selama 20 tahun ini nggak pakai damar atau nggak pakai lampu cas gitu nggak ada? Enggak ada. Gelap-gelapan berarti? Gelap, paling nyalain api itu yang di Oh iya ini ya. Jadi setiap malamnya cuma menggunakan api aja nih dari kayu bakar. Iya. Masya Allah. Luar Harus biasa. gimana lagi karena saya sebatang kara. Iya ya. Beliau ini tinggal di sini tanpa tetangga loh. Masya Allah. Nggak Nah, ada. Kang Nadin berarti sehari-hari aktivitasnya apa di sini? Nah, paling saya ambil kayu bakar, barangkali gitu ada orang yang membutuhkan rumput yang gini-gini ya, saya jual. Makanya barusan kita lewat nih ada banyak rumput ini ya. Iya. Nah, terus ini ada nanam kapel juga ya. Kalau kapal lagi musim saya cari buat makan aja. Iya, berarti memang keseharian di sini adalah bertani ya. Oke, untuk air gimana Kang Nadin? Ya kalau air mah ada yang punya orang izin. Oh, jadi ada pipa yang ini ya, yang lewat sini, terus izin ke orangnya, nanti minta sedikit gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, untuk usia rumahnya ini atau mohon maaf saungnya ini sudah berapa lama kira-kira untuk saung ini? Kalau ini udah 2 kali bangun, udah begini lama. Ini udah 2 kali bangun ini saya. 2 kali bikin. Iya, kalau 20 tahun kan, 10 tahun ini juga udah begini. Udah 2 kali. Jadi kayak gini nih. Ini ukurannya berapa nih rumahnya nih? Ini 3 meter ke 2 meter. 3 ke 2 ya? 3 ke 2. Masya Allah. Hanya ukuran pas badan ini ya? Ya, pas banget saya pengen. Yang penting tenang ya. Yang penting bisa tidur aja gitu. Oke. Salah satu alasan Kang Nadin tinggal di sini tuh apa? Nah, karena saya Pengen begitulah orang tenang atau memang faktor ekonomi? faktor ekonominya masih kekurang ekonomi ya. Paling saya
ditenang-tengin aja, harus gimana lagi karena saya ini orangnya yang sangat luar biasa memprihatinkan lah kehidupan saya. Jadi Kang Nadin nih, walaupun beliau ini tinggal di hutan, tapi beliau ini termasuk orang yang sangat bersyukur ya. Nyatanya kita kesini nih banyak ada tanaman kapol ini ya, dan juga ini cengkeh ya, ada cengkeh ini ya di bawah sana tuh. Berarti tanaman yang ditanam selain kapol, cengkeh, apalagi di sini? Gak ada lagi yang gak ada lagi gak punya modal pingin nanam itu harus pakai pupuk, gak punya modal, gak ada uang. Berarti sehari-harinya untuk makan beli atau gimana? Ya saya kadang dikasih mamang, saya kalau laku rumput saya beli beras. Oh berarti rumputnya ini ya, ini rumput yang ini dijual ya? Iya Kak. Oke, ada yang beli berarti ya? Ada orang yang pingin jukut ya saya kasih, nggak ada mas saya dia gitu. Masya Allah, luar biasa ini ya. Dan seperti ini nih rumahnya Kang Nadin ya, di bagian ini pakai banner ya, bagian depan, terus di ini nih bagian bawah-bawah ini pakai papan ya. Nah sebagian besar rumah ini terbuat dari papan, dan ini luar biasa nih gentengnya nih, berarti dipikul nih dari bawah, dari kampung. Dari kampung itu saya ini. Wah, berapa hari kira-kira bangun rumah? Wah, di sini sebulanan lah. Sebulanan lebih. Ya. Berarti pertama kali masuk ke hutan ini nih, Kang Nadin. Masih hutan belantara berarti? Yang seperti gitu tuh. Yang mana? Tuh yang seperti itu. Oh, yang sana, semak belukar itu. Luar biasa. Hebat ya. Nah, ini Kang Nadin saya tanya lagi nih. Kan tinggal di tengah-tengah hutan ini kan sudah lama. Yang pasti punya banyak pengalaman, ya. Pernah nggak sih mendengar atau melihat hal-hal yang berbau dengan mistis atau gaib? Pernah nggak sih? Saya kalau di sini enggak, cuman dengerin burung hantu atau celeng. Oh, jadi suara-suara binatang itu selalu ada ya? Kadang jangkrik mah. Tapi pernah ada ketakutan nggak sih mendengar suara kayak burung hantu itu kan suaranya macam-macam ya? Iya. Pernah ada rasa takut nggak sih? Ya kalau saya dengar yang gede-gede mah itu kalau takut juga saya harus gimana? Takut gak takut lah ya, pasrah aja berarti ya. Pasrah aja, saya diam aja, yang penting saya selamat sehat. Alhamdulillah, luar biasa pemberani nih, hebat ya. Ini luar biasa loh, tinggalnya di bawah tebing nih, kayak gini nih. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau menyerahkan amanah dulu ya, Kang Sanadin. Jadi ada donatur saya yang nitip rezeki buat Kang Sanadin. Yang pertama dari Kawin Qatar, beliau nitip sembako dan sajadah ya. Terus yang kedua ada Ibu Dr. Dwi, beliau nitip uang tunai senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Nah, untuk sembako dulu dari Kawin Qatar kita mau serahkan. Nah, ini Kang Nadin ada beras ya. Nah, terus juga ada minyak goreng ya. Terus juga ada ini macam-macam, ada gula, ada kopi, ada mie sarden dan lain-lain. Terus ini sajadah. Nah, ini dari Kak Wiwin ya. Terus ada juga dari Ibu Dr. Dwi, beliau nitip ke saya untuk Kang Nadin berupa uang tunai senilai Rp500.000. Mohon diterima. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Wiwin, Ibu Dr. Dwi sama Kak Wiwin. Sukses, tambah sukses, berkah rezekinya dan sehat selalu. Amin. Dan kami ucapkan lagi terima kasih kepada Dokter Dwi, Ibu Dr. Dwi. Semoga menjadi orang yang terbaik. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Diridai Sang Maha Pencipta. Amin. Amin. Kami banyak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gimana perasaan Kang Nadin? Ya, saya alhamdulillah baru kali ini saya melihat uang sebanyak ini atau ada rezeki sebegini karena saya beli beras cuma 1 liter. Alhamdulillah. Gitu, paling dapat uang saya 20.000 paling gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, begitu terima kasih banyak atas segala yang diberikan oleh Amin. Nah, Kang Nadin, karena ini titipan, boleh tuh yang di dalam tote bag boleh dibuka dulu. Dibuka, diliatin ya. Biar donaturnya lihat. Nah, sekarang kita lihat ya.
Nah, ada apa ini Kang Nadine? Kirain Energen ya. Alhamdulillah. Terus Indomil. Susu atau kental manis. Ya. Terus nah, mie goreng. Ya, jadi nggak perlu turun lagi. Alhamdulillah. Ini ya mie sedap. Mie sedap ya. Mie sedap rasa. Itu yang kuah. Yang kuah. Kalau ini Roma. Biskuit Roma. Biskuit Roma. Alhamdulillah. Terus ini kapal. Oke, suka kopi nggak? Ya, saya suka. Kirain nggak suka. Kalau ini sarden ya. Sarden, ya. Sarden, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ya, sama ini nih minyak goreng sama beras ya. Goreng sama goreng. Masya Allah. Nih sajadah buat sholat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami banyak terima kasih kepada Alhamdulillah yang telah memberi saya, semoga diberkahi. Amin amin dan amin. Dan diberi keberkahan yang sangat luar biasa dan semoga sukses orang yang tersebut yang telah memberikan rezeki pada kami. Amin. Nah, boleh dibungkus kembali. Ya, dan nanti Kang Nadine habis ini saya izin ya mau lihat isi rumahnya boleh ya? Boleh. Nah, dibungkus dulu nggak apa-apa. Dan teman-teman seperti ini nih ya kehidupan Kang Nadine di tengah-tengah hutan ini ya. Jadi beliau ini di sini juga melihara ayam nih. Ya, Masya Allah. Nih ayamnya lumayan nih ya. Dan rumahnya ini di bagian bawahnya dibuat kandang. Jadi ayamnya itu di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita coba keliling ya melihat yang di bagian belakang sini. Nah, di sini banyak rumput teman-teman ya, atau suket nih. Yang beliau tadi sampaikan, kalau misalnya ada warga yang butuh suket, itu beliau jual. Dan dari sinilah beliau pakai untuk makan ya. Jadi mata pencaharian beliau ini adalah dari rumput ini nih ya. Nih rumput kayak gini. Dan ini teman-teman bayangkan di belakang sini ya. Ini sudah hutan belantara. Ngeri-ngeri sedap ya. Nih ya. Hutannya ini hutan-hutan lebat. Luar biasa nih. Dan itu rumahnya. Ini rumahnya Kang Nadine ini hanya ukuran 2x3. Sangat-sangat kecil. Luar biasa ini. Sederhana banget ya. Namun saya salutnya beliau pemberani dan termasuk salah satu orang yang pandai bersyukur. Masya Allah. Nih. Nah sekarang kita coba masuk ke rumahnya Kang Nadine. Kang Nadine izin ya? Ya silakan. Oke teman-teman kita coba masuk ya. Tadi saya udah buka sepatu, sekarang kita mau masuk dulu. Gak apa-apa. Oke, assalamualaikum. Masya Allah. Kayak gini teman-teman. Nih ya, jadi beliau ini ada kasur, ada bantal, itu ada peci, dan nih hebatnya beliau walaupun tinggal di hutan tetap ada jam ya, biar melihat waktu. Karena pada malam hari itu susah ya melihat waktu ya, waktu subuh ya. Dan ini nih teman-teman ya. Ada peralatan-peralatan nih. Nih pakaian-pakaian beliau ya. Ini ada cangkul. Dan ini rumahnya nih. Emang benar nih ukurannya kayaknya 2,5 kali ya rumahnya ya. Nggak nyampe 3 ini. Ini kalau saya tidur kakinya langsung nyentuh ke sini nih. Ya, dari kepala sini ke kaki ini nyentuh ini. Dan nih ya, yang beliau sampaikan tadi untuk penerangan hanya menggunakan ini nih. Nih cahaya dari kayu bakar atau api. Nah, Masya Allah nih. Jadi kalau malam tetap hangat ya? Hangat. Nah. Masya Allah nih. Ayamnya luar biasa nih, gede-gede ya, sehat ya. Nih melihara ayam kayak gini, apa nggak takut? Biasanya kan ada ular ya. Ada. Pernah nggak sih didatangin ular? Enggak ya. Ular begitu saja, cuman
itu aja dengerin suara burung hantu aja. Oh, tapi ular nggak pernah datang? Nggak pernah. Oh, Masya Allah. Kali-kali celeng kalau Oh, celeng mah banyak ya kalau daerah sini ya. banyak. Ini saya lihat di belakang sana kan itu bambu lebat banget itu. Iya. Apa nggak takut ini ya? Kata saya juga harus gimana lagi lah. Kalau saya penting saya selamat. Selamat Gitu. ya. Masya Allah. Jadi Kang Nadin ini beliau seorang diri tinggal di sini sudah sekitar 20 tahun. Di sini tanpa listrik dan untuk airnya sendiri pun beliau pinjem atau minta ke warga karena kebetulan ini pipa ada yang lewat ke sini. Dan untuk jarak total dari perkampungan menuju ke sini memang lumayan jauh, sekitar 2,5 kilo, dan untuk jalan ke sini juga lumayan susah ya karena nanjak. Nah, ini luar biasa ya, yang patut kita salut dari beliau adalah beliau ini orang yang pandai bersyukur dan tinggal di sini apa adanya, berani, hebat ini. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah kehidupan Kang Nadin ya, seorang pria yang tinggal menyendiri di tengah hutan selama puluhan tahun. Dan informasi ini kita dapat dari Kang Nur ya. Dan alhamdulillah kita kesini juga dikasih petunjuk sama Kang Nur dan ini anaknya. Alhamdulillah juga ini Kang Nur sama anaknya ini dapat hadiah dari Kak Wiwin Qatar. Ada sajadah, ada tas ransel ya atau kantong, ada beras ya, ada botol minum ya, dan botol minumnya langsung dipakai. Mana tadi? Nah, langsung dipakai ya. Tuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan teman-teman ya, saya coba tanya lagi nih, Kang Nadin, di sana itu kan ada saya lihat baru dibongkar itu. Itu siapa yang bongkar? Kang Nadin atau siapa? Nah, saya pingin dilebar-lebar gitu, dikit-dikit dulu, gitu dulu. Mungkin nanam apa? Ya kirain kapol atau rumput? Kalau ada pengen tanam nanti cabai atau rumput lagi sama kapol gitu. Masya Allah, luar biasa nih, keren ya, hebat ya, salut. Jadi teman-teman, Kang Nadin ini tinggal di hutan ya, dan hutannya ini hutan yang lebat ya, nih semak belukar kayak gini nih. Nih, makanya beliau di sini bilang banyak bagong atau celeng. Gak main-main di tempatnya nih ya, agak ngeri-ngeri juga sih ya, apalagi dari sana yang kita lewat ke sini tuh ya. Namun luar biasa, saya salut dengan kehidupan beliau di sini ya, walaupun seorang diri tapi hebatnya beliau tinggal di sini sudah sekitar 20 tahun, hebat ya. Oke teman-teman, mungkin cerita, oh kaget ya. Oke, mungkin cerita Kang Nadin kita akhiri di sini dulu ya. Saya Ibra mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wiwin Qatar, Ibu Dr. Dwi, dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dikasih kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang banyak. Amin. Saya Ibra mengucapkan sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.